Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Fatina Tistaro, NPM 19751045 dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah berita yang berjudul Corona membuat penjualan produk pertanian makin subur. Pada foto di samping, saya mendapatkan foto tersebut dari sebuah artikel berita yang diterbitkan oleh CNN Indonesia dengan judul Corona bikin penjualan produk pertanian makin subur pada hari Senin tanggal 19 bulan Oktober tahun 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berita terkini Jakarta, CNN Indonesia. Menurut Kementerian Perdagangan mengklaim bahwa pandemi COVID-19 menjadi sebuah momentum sektor pertanian di dalam negeri semakin subur. Pasalnya, masyarakat kini lebih percaya mengkonsumsi produk lokal daripada produk impor. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Hasan Muhri mengatakan bahwa permintaan buah lokal meningkat beberapa waktu terakhir. Masyarakat Indonesia lebih memilih produk lokal karena khawatir dengan buah yang diimpor tidak bebas dari COVID-19. Foto di samping merupakan foto dari Bapak Hasan Muhri. Perlu diketahui bahwa impor merupakan suatu kegiatan membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Bahkan permintaan untuk produk pertanian bukan hanya tumbuh di Indonesia saja, tetapi juga dari luar negeri. Berdasarkan catatan Kemendag, nilai ekspor untuk sektor pertanian sepanjang tahun 2020 dari bulan Januari hingga Agustus 2020 naik hampir 9%. Bahkan negara-negara besar pun melakukan kegiatan ekspor dari negara Indonesia. Salah satu negaranya yaitu negara Cina. Negara Cina menyumbang 20% dari nilai ekspor pertanian dari Indonesia ke negara Cina. Ekspor merupakan suatu kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Foto di samping merupakan foto peta dari negara Cina dengan ibu kota Tiongkok. Beberapa ekspor produk pertanian yang tumbuh di masa pandemi corona yaitu 69% sayuran, 135% buah-buahan jambu, mangga, manggis, 32% dari pala, 107% dari kayu manis, 190% dari kelapa, 15% dari cengkeh, 73% dari kacang mete, dan yang terakhir 97% dari kapulaga. Beberapa ekspor pertanian tumbuh di masa pandemi corona ini yang paling besar atau paling tinggi yaitu kelapa dengan tingkat 190%. Menariknya, bukan hanya nilai ekspor pada buah-buahan dan sayuran saja yang naik, tetapi dari negara-negara ini nilai ekspor juga ikut naik. Yang pertama yaitu naiknya nilai ekspor negara Cina sebesar 35%, naiknya nilai ekspor negara Prancis sebesar 19%, naiknya nilai ekspor dari negara Spanyol sebesar 196%, naiknya nilai ekspor dari negara Iran sebesar 297%, naiknya nilai ekspor dari negara Pakistan sebesar 18%, naiknya nilai ekspor dari negara Rusia sebesar 68%, naiknya nilai ekspor dari negara Jepang sebesar 54%, naiknya nilai ekspor dari negara Hong Kong sebesar 10%, dan yang terakhir, naiknya nilai ekspor dari negara Filipina sebesar 101%. Di antara beberapa data ini, kenaikan nilai ekspor yang paling tinggi berada di negara Iran sebesar 297%. Meski penjualan di dalam luar sektor pertanian tumbuh, tapi ada beberapa tantangan yang menjadi perhatian dari pemerintah. Beberapa tantangan tersebut adalah yang pertama, akses pasar. Akses pasar adalah suatu peristiwa yang menggambarkan kemungkinan perusahaan atau penjual untuk masuk ke pasar tertentu. Dalam perdagangan internasional, akses pasar itu berarti kemudahan perusahaan atau negara menjual barang dan jasa di
lintas batas, dan memasuki pasar di negara asing. Selanjutnya yaitu isu lingkungan. Isu lingkungan dimaksud ini adalah seperti contoh pada sekarang. Adanya sebuah virus yang melanda Indonesia, yaitu virus COVID-19. Isu selanjutnya yaitu isu pemerintahan atau gejolak pemerintahan yang semakin semrawut, isu banjir dari lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu daya saing. Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor atau negara untuk menjual dan memasok barang atau jasa yang menjual barang dan diberikan kepada pasar. Daya saing sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan, sedangkan pada level perusahaan, daya saing dibentuk dengan cara melakukan proses penciptaan nilai tambah secara keseimbangan. Kemampuan yang dimaksud itu adalah yang pertama, kemampuan memperkokoh pangsa pasar. Yang kedua, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya. Yang ketiga, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti. Dan yang terakhir, kemampuan menegakkan posisi yang paling menguntungkan. Tantangan selanjutnya yaitu biaya logistik masih tinggi. Salah satu permasalahan dari Indonesia yaitu biaya logistik yang masih sangat tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, biaya logistik Indonesia termasuk tinggi dibandingkan negara-negara maju atau negara-negara ASEAN lainnya. Biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 26,4% dari total PDB Indonesia. Selain itu, menurut Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kadin Ina Primiana, angka tersebut tergolong tinggi, yaitu sekitar 1.820 triliun yang terdiri dari biaya penyimpanan sebesar 546 triliun, biaya transportasi sebesar 1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar 182 triliun. Biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lainnya. Tantangan selanjutnya yaitu penerbangan ke negara tujuan diperketat karena adanya sebuah pandemi COVID-19. Jadi, penerbangan ke negara-negara tujuan itu dibatasi dan diperketat agar tidak menyebabkan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Contoh produk yang diekspor antara lain buah mangga, buah jambu, buah manggis, kelapa, dan sayur-sayuran, dan aneka bumbu lainnya. Sumber yang saya dapat yaitu dari CNN Indonesia dengan link sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.